oleh dokter kita. Untuk itu di sini kita hanya memberi informasi dan berbagi informasi, kita sharing aja. Nanti kalau misalnya mas-mas, mbak-mbaknya mau ada yang bertanya tentang masalah-masalah tentang pemeriksaan pramuka ini, tolong disampaikan, jangan malu-malu dulu ya. Karena nanti ini penting banget, apalagi nanti masuk ke metode kontrasepsi, masa subur, masa kehamilan, terus akhirnya nanti ke nifas. Dan ujung-ujungnya kita akan membentuk suatu rumah tangga yang menghasilkan keturunan yang baik, yang sehat, yang bebas dari kata stunting. Karena sekarang ini Indonesia cukup galak untuk menurunkan angka stunting terhadap balita kita. Karena memang capaian kita nanti ke depannya Indonesia itu bebas dari stunting. Ya. Kenapa hal seperti itu? Dimulai dari sekarang, dimulai dari 0 hari kehidupan bayi tersebut, yaitu dari masa pranikah ini. Nah, diusahakan calon ibunya dalam keadaan sehat dan calon ayah dalam keadaan bayi dan sehat. Ya, tentang stunting ya. Mas-masnya sudah tahu ya, berarti stunting itu adalah di mana bayi-bayi kita itu berkembang tidak sesuai dengan umurnya. Tubuhnya tidak berkembang sesuai dengan umurnya, kepintarannya tidak berkembang sesuai dengan umurnya. Sehingga ini diakibatkan dari apa? Dari kekurangan vitamin yang saat dia hamil tadi, saat dia 0 hari kehidupan. Jadi usahakan dari 0 hari kehidupan mbaknya sudah mulai mengkonsumsi tablet-tablet yang dibutuhkan saat hamil nanti, karena nanti akan dapat meningkatkan bayi yang sehat. Kemudian saat hamil boleh nggak sih Bu konsumsi susu ibu hamil? Tergantung apakah mbaknya butuh atau tidak. Kalau tidak butuh ngapain diminum? Karena itu semua vitamin yang ada dalam susu ibu hamil adalah yang substans, berarti yang dimasukkan saja, berarti yang kimia semua sudah alami. Sedangkan makanan vitamin yang baik itu ada dari makanan yang alami, yang diproses di rumah, yang diproses sendiri. Seperti dari saya kita butuh omega, kita butuh dari kepala ikan, kita butuh DHA dari kepala ikan. Jadi semuanya kita bisa konsumsi dari makanan. Tapi untuk asam folat, tablet berdarah ini penting sekali karena ini akan dapat asam folat ini akan membentuk bayi itu seperti pertumbuhan otaknya. Kalau dia berkurangan juga akan jadi masalah ya. Tapi kalau kita mengkonsumsi, sudah yakin konsumsi kita banyak dengan makanan real food di rumah yang kita konsumsi sendiri, yang kita olah sendiri, udah nggak masalah. Karena zaman dulu juga orang tua kita tidak konsumsi ini semua, tapi anaknya sehat, ya kan? Tapi lihat dulu zaman dulu dan zaman sekarang apa yang berubah? Polusinya berubah sekali. Sehingga nanti yang dulu kita bisa mengambil ikan di laut dengan tidak tercemar, sekarang kita sudah banyak tercemar. Gitu, dengan olahan-olahan limbah kan, banyak limbah-limbah yang masuk ke laut sehingga ikan yang kita konsumsi tidak sebaik zaman orang tua kita. Terus dari polusi udara juga seperti itu. Dulu kita tidak butuh yang namanya suplemen tablet vitamin C, antioksidan. Tapi kita sangat butuh. Kenapa? Polusi banyak. Kenapa orang-orang dulu kita itu wajahnya tidak ada yang pempek hitam? Karena memang dulu tidak seperti itu polusinya. Tapi sekarang ini kita masih muda aja, di umur 20 tahun aja, 30 tahun aja sudah mulai timbul flek. Jadi kita gunakan namanya vitamin juga, suplemen juga. Makanya kita itu kalau bisa jangan sakit dulu baru berobat, tapi mencegah dulu dengan cara apa? Meminum multivitamin. Usahakan berubah dari sekarang kita itu harus mengkonsumsi multivitamin obat. Multivitamin apa aja? Yaitu vitamin terbutuhkan di tubuh kita, dari vitamin D, K2, vitamin B, vitamin C itu butuh, vitamin glutatiol untuk antioksidan kita itu butuh dari sekarang. Jadi yang kita konsumsi itu bukannya obat lagi. Jadi kita berharap kita itu tidak sakit baru minum obat. Jangan sakit dulu kita baru minum obat, tapi kita mencegah dulu. Sehat dulu kita minum vitamin. Karena kalau kita minum vitamin, badan kita sehat, penyakit itu nggak akan datang. Karena penyakit yang paling baik itu dari radikal bebas. Ya, seperti kanker itu dari radikal bebas. Jadi konsumsi antioksidan. Oke, ada tanyakan lagi? Ya. Nah nanti ini ada namanya di ini namanya kan program cantik kita. Kita punya aplikasi yang udah pernah dengar kata Elsimil nggak? Elsimil calon pengantin. Nanti dicoba ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah mbaknya layak untuk menikah, masnya layak nggak punya anak. Nanti itu dinampak data-datanya,
tinggi badannya, hasil cek tadi, cek darahnya, hasil labnya semua dimasukkan ke dalam itu, nanti keluarlah sertifikat apakah mbaknya dan masnya layak untuk menikah dan punya anak. Nanti dimasukin gitu ya, dan itu di-download di aplikasi Play Store. Kalau tidak ada handphone Android nggak bisa, dia harus Android. Kalau punya iPhone nggak bisa, karena cuma ada aplikasinya di aplikasi Play Store saja. Jadi gunakan handphone yang Android. Oke, sudah ya. Saya rasa mbak-mbaknya, mas-masnya sudah mengerti. Nanti misalnya kalau masih kurang paham dan malu untuk bertanya di sini, boleh datang ke puskesmas. Di sana kita akan memberi sedikit dulu. Dia tanyakan sama bidannya, tanyakan sama dokternya apa yang merasa yang kurang paham di sini ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.